Oh iya. Masa Iya. sih bisa ketukar? Iya, karena kayaknya nih bekas Ida. Oh iya. Nggak tahu, Bisa nggak tahu, ngerasain ya mungkin. panasnya itu Bisa ya. menerawang kayak ini kayaknya kurang Jadi sama dari bentuknya. dari merasakan ininya ya. Postur Jadi ya. feelingnya tuh bisa Iya, kuat gitu. ini kayaknya tulang-tulang Ida deh belakang ini itu. Agak panjang Iya, gitu agak ya. panjang menjulang tinggi gitu. Kalau kita kan agak cebol Betul, gimana gitu betul. ya, snekot gitu. Apalagi aku nih. Tapi kalian dari tadi ngapain sih? Kok main Biasa. gadget terus? Iya. Dandan kek gitu, dandan gitu. Ya kan Gimana kita kalau sesuai kita- passion masing-masing lah kan. Kalau Iya sih. Tika dandan, kalau ini aku lagi ngedit sih. Ngedit Ya apa? kayak biasa kan kerjaannya sekarang itu. Oh iya ya. Oh iya ya. Ini kan bentar-bentar udah ini apa Instagramnya udah Iya. promosi, Iya, jualan. jualan. Tapi kalau ngomongin passion, emang sebenarnya kerjaan kalian itu sesuai passion kalian atau enggak sih? Aku agak nyampur ya. Campur ya. Iya sih, kalau dirunutin tuh kayaknya jalannya tuh nggak lurus ya kan. Agak-agak Berkelok-kelok. kelok-kelok gitu ya. Kira-kira kayak Sampai akhirnya menemukan passion Banda gitu. Aceh Melabuh lah ya, atau Banda Aceh Blangkejreng gitu, agak gini-gini ya. Oh iya 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 iya. Benar sekali kayaknya Oh, tuh. jadi nggak selamanya sesuai passion. Emang passion masing-masing apa? Jadi wawancara. Aku apa ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya kalau bicara passion kayaknya Lagi-lagi ya sih nggak tahu apa. Masih nggak tahu arah hidup gitu. Kayak aku mau kemana ya? Kira-kira passion aku apa ya? iya jadinya masih quarter life crisis Aduh, kayaknya ya. jangan dong. Iya. Aku sih emang kayak mungkin apa ya, selama ini udah ngejalanin banyak hal, banyak kerjaan gitu. Oh kayaknya Palu gada ini. Iya. apa aja Memang sih bisa di kalau ini. urusan BU kita palu gada Iya, ya gitu. Tapi kan tetap lagi-lagi mungkin ada sesekali kita kayak nggak bisa nih, passion aku harus dikasih makan nih gitu kan, ada ya. kayak Iya gitu. iya iya. Apa sih? Apa ya? Kayaknya dulu waktu masih kecil kan kalau passion mungkin ada kaitannya dengan hobi kan. Iya iya iya. Kayaknya dulu hobi aku jadi penyenyong gitu, Oke. penyanyi. Tapi setelah ditelusuri rupanya kayaknya aku nggak terlalu cocok gitu. Yang pertama kadang kalau udah nyanyi lama-lama suaraku masuk hidung. Jangan-jangan ada sinus, cuman aku nggak pernah cek sih, gitu kan. Ada penyakit lagi ya. Penyakit lagi yang dibahas gitu. Terus pas di SMA akhirnya aku masuk kelas IPS, yang dimana Nggak ada kelas nyanyi. nggak ada kelas nyanyi. Tapi kelas sosial banget kan, banyak ekskulnya kayak gitu. Rupanya pelan-pelan aku suka banget sama dunia komunikasi, broadcasting kayak gitu. Oke. Akhirnya aku kuliahnya di FISIP tapi jurusan ilmu politik gitu. Ya kenapa? Karena nggak lolos di komunikasinya guys, nggak jadi itu. Jadi kadang-kadang memang kayak passionnya tahu nih apa, tapi memang jalannya yang ditutup. Iya, ditutup sama Tapi semesta. politik itu kan dia berkaitan dengan komunikasi juga Iya, kan betul, ya. betul. Ngebahas undang-undang itu harus ngomong ya. Gimana kan? kalau nggak ngobrol? Iya, bahas regulasi, diskusi gitu kan. Iya benar. Iya, dan akhirnya tapi ujung-ujungnya kelar kuliah ya aku nggak bener-bener terjun ke dunia politik kayak teman-teman mungkin ada yang caleg kayak gitu Iya, kan, caleg-caleg muda Jadi kayak gitu. anggota dewan gitu ya. Enggak, ya akhirnya palu gada guys, main di event, Oh iya benar. main di MC juga, Kalau- terus Itu kebetulan maksudnya ketemu, oh ini ada apa kayak job awal mungkin bisa di event gitu, baru kayaknya aku cocokin atau gimana? malah job awal aku VO. Oh VO dulu Voice over, malah gitu. voice over talent, baru merambat ke semuanya. Terus karena dulu waktu kuliah mungkin kita kan sering tuh bikin-bikin acara sama teman-teman, terasah lagi karena di di tempat kerjaku yang sekarang lagi sering-seringnya ini awalnya cuman untuk scoop video, terus scoop event juga kayak gitu. Nggak tahu ya entah kenapa tiba-tiba arahnya ke situ gitu. Iya, kadang-kadang itu kan kayak di bawah arus gitu nggak sih? Misal kayak Ida aja deh, Ida kan tadinya masa mudanya asik. Berarti aku udah masuk ke masa tua. belum. Cecenya, ya. Jadi kan masa mudanya tuh kayak pramugari ya, gitu Iya, kan, oke. pramugari. Terus kalau kita kan ngelihatnya ya udahlah, ini pasti akan di seputar itu dan itu lagi. Sebenarnya kan enggak ya? Gitu. Enggak sih. Tapi sebenarnya kan kalau dari aku sendiri tuh, makanya bilangnya tadi berkelok-kelok. Kalau di awal
masih umur anak kecil itu memang kayak Sever juga suka nyanyi gitu. Tapi kelemahan aku nyanyi itu suka mengarang lagu sendiri. Kalau lagu orang tuh nggak bisa hafal liriknya. Itu masalahnya. Oke, memang kreatif itu penting ya, tapi nggak di lagu orang juga ya. Oke. Jadi harusnya tuh kan kalau udah bisa mengarang sendiri bisa bikin lagu sendiri. Iya, Ternyata nggak harusnya. juga. Jadi orang tua tuh nggak support kan jadinya ke arah oke. sana tuh. Jadi di SD itu udah nggak nyanyi. Jadi bergantilah hobinya menggambar. Oke. Dulu. Dari menggambar tuh awalnya kepikiran, oh nanti kayaknya aku nih zaman dulu nggak paham lah ya kalau udah gede bakal jadi arsitek gitu Oh, kan. iya, Jadi iya, mikirnya pelukis gitu kan. Iya benar. Kan zaman Sesimpel Iya. itu. Karena kan yang kita kenal adalah tokoh-tokoh yang ada di kartun Doraemon. Betul. jadi gambarnya Doraemon, Iya. Apuh gitu-gitu Terus kan ada seniman-senimannya kan di Doraemon itu kan Iya. ada si kayak adiknya si Giant, Betul, si Jaibo, betul. misalnya atau siapa Betul. gitu-gitu. Gitu SMP masuknya kan sanawiyah tuh, bukan SMP negeri Negeri, biasa ya. gitu kan. Masuk sanawiyah di sana ada pelajaran kaligrafi. Oh. Nah, ternyata bakat menggambar itu Terasah ini kan ya. terasah di kaligrafi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh selalu ikut ini lomba-lomba kaligrafi. Tapi nggak pernah menang. Tapi puas banget apa Iya. yang aku gambar tuh kayak ih, merasa puas Iya. gitu. Kok bisa ya aku gambar segininya Iya gitu ya. benar. Itu pun ada andilnya dari ayah juga sih ya, karena ayah tuh tulisan Arabnya bagus gitu ya. Jadi kalau hat ya namanya hat itu dia biasa kasih tahu pakai hat ini, hat sulus, hat apalah gitu namanya gitu. Jadi kayaknya karena ada itu kayak bentuk supportnya kan. Iya, gitu. terinfluence juga secara tidak Kayaknya sadar. ada ilmu-ilmu di kaligrafinya akhirnya tambah bagus terasah lagi gitu. Jadi suka banget gitu. Jadi bikin macam-macam. Jadi dulu tuh bisa bikin model bulat gitu ya, tulisan Arab, tulisan Iya, apa iya, ayat-ayat iya, Al-Qur'an tuh bikin bismillah modelnya bulat, modelnya loh, Iya, modelnya itu apa bisa, lah bisa gitu. semua. Dulu. Sekarang nggak lagi. Sekarang kalau ngajarin anak di rumah Iya. kok aku bingung ya. Iya, malah kok bingung nulisnya ya, gitu. Karena udah nggak terasa lagi gitu Karena ya. nggak dibiasakan lagi gitu kan. Itu di SMP gitu, di SMA ternyata beda lagi. Tapi kayaknya mulai dari SMA itu jadi kayak awal suka tampil. Kalau kemarin di lomba-lomba kayak kaligrafi itu kan skupnya tuh masih tingkat sekolah Iya. atau ikut apa ekstrakurikuler kan kita biasa ada lomba-lomba tuh sebelum pembagian rapor Betul, ya kalau betul. zaman dulu tuh ikut di situ gitu kan. Gitu ya SMA kayaknya lombanya tuh beda. Ikut tau gak sih ikut apa? Apa? Lomba pidato. Ya ampun. Lomba pidato. Iya, iya. Biar bisa tampil karena ada mic-nya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya dari kecil udah ketahuan ya kayak mic itu adalah bagian dari diriku. gitu. Tapi sebenarnya aku bukan tipikal orang yang apa ya, Vokal yang gitu. ceriwis, Oh, yang iya. bisa ngobrol sama siapa aja. Itu waktu kecil tuh nggak gitu. SMP SMA kalau bisa dibilang sih kayak tergolong orang agak pendiam juga sih gitu ya. Kalau ngumpul sama teman-teman ya jadi pendengar yang baik gitu. Posisinya sering kayak gitu gitu. Oke. Sebenarnya kan mungkin dari kita suka apa ya, suka salah kaprah gitu mungkin antara hobi dan juga passion tadi. Kalau Betul. tadi kan kayak ada dari kita yang hobinya memang misalnya kayak Ida tadi seneng tampil, yang kita bisa bilang itu jadi hobi juga kan, kayak hobinya tampil gitu. Tapi ternyata hobi dan passion itu beda karena memang Oh dia nggak beda, nggak beda, nggak sama rupanya ya. enggak ya, maksudnya itu dua hal yang berbeda karena kalau hobi itu lebih ke aktivitas yang senang kita lakukan, yang Menyenangkan gitu. kita lakukan untuk bersenang-senang di waktu luang. Jadi dia bukan effort yang harus ada Itu banget. kayak ini ya, kayak bikin kita untuk relax kembali dari aktivitas kita Nah, gitu sih, ya. biasa sifatnya tuh memang santai, nggak ada tekanan gitu ya, kayak nyanyi gitu kan. Bener, Di waktu-waktu luang di kamar mandi misalnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau passion itu sendiri kan dia tuh kayak ada dorongan gitu ya, mungkin ada dorongan untuk kita apa ya, sesuatu yang kita lakukan tuh kita seriusin gitu, yang kita senengin dan kita seriusin, dan kayaknya kita mau nih effort dan juga berjuang untuk satu kegiatan ini gitu, satu apa ya, misalnya nih kayak presenter misalnya, kita merasa ini passion kita gitu kan, kita mau ngeluangin, mau belajar, menghasilkan karya di situ gitu ya. bahkan saat menghadapi tantangan kita mau ngelewatin tantangan itu gitu. Tapi kan kalau hobi kayak mau nyanyi ikut lomba ya enggak ah, gitu. Oh ya nggak sih? gitu. Iya gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kayaknya
kebanyakan orang ya Hmm. sulit menemukan Iya, passionnya iya, itu. iya, iya. benar, Karena benar, dia benar. nggak dari awal tuh merefleksikan diri, hobi ini apakah passionnya, Mm-mm. apakah hobinya gitu kan. Jadi agak bingung sih Iya. sebenarnya I saya see. itu passionnya apa gitu. Iya, benar-benar. Bukan Nah, hobi sih sebenarnya. Masalahnya gitu. kalau aku tuh kadang-kadang bingung nih, misal lagi senang-senangnya nulis, Iya. nanti seminggu 2 minggu aku semangat banget tuh mendalami, nanti habis itu aku bosen. Setelah nanti aku bosan, aku coba lagi yang lain, misalnya editing video, Iya. misalnya gitu. Nanti seminggu 2 minggu aku ngulik banget gitu kan, nanti lama-lama aku bosen kayak gitu. Mungkin itu yang namanya proses. Oh, masih proses ya? Mencari apa ya, passionnya kita di Oh, mana. masih, berarti aku gitu masih nggak sih? nyari-nyari ya guys ya? Iya, masih nyari-nyari, memang masih labil Berarti aja gitu. Enggak, waktu mengerjakan hobinya itu ataupun itu udah dianggap passion, tapi lihat dulu juga emosinya gimana. Kalau misalnya tadi katanya kadang semangat, abis itu bosan, itu berarti Iya. emosinya nggak stabil, bukan itu Bukan passionnya itu, berarti. iya benar-benar. oke, Karena Dia harus ini kayaknya ya konsistensi konsisten dari emosi gitu, ketika kita benar-benar. melakukan sesuatu dan itu ya. memang kayak apa ya, lebih dalam aja gitu kesannya, kayak memang bisa kita jadikan istilahnya panggilan hidup, Azim. Panggilan hidup, gitu kan. panggilan Jadi memang semesta. sesuatu yang pengen kita tekuni gitu loh. Kayak kita tadi misalnya kita ini kayaknya passion aku di broadcasting. Apa tuh misalnya spesifiknya presenter. Nah, kita mau belajar untuk itu. Nggak yang sekedar ya udah jadi presenter, ya udah bisa, tapi ya udah gitu aja. Enggak, kita mau belajar, kita mau I menggali. see. Kayak kamu mau menggali ya editing video tuh seperti apa. Tapi itu tadi mungkin memang belum tahu arah ya. Masih nyari-nyari guys. Ya, tapi memang dari passion itulah yang akhirnya biasanya bisa dijadikan karir. Kalau passion. Oh gitu. Iya. Benar banget. Itu sih yang terjadi sama aku. Jadi setelah SMA itu masuk kuliah itu bidang yang sekarang bertolak belakang dengan apa yang aku kerjakan gitu. Jadi kuliahnya matematika. Iya. Bukan guru matematika Pinter sains gitu ya. Yang pelajarannya Einstein di Iya, sana iya, gitu iya, ya. iya, Aljabar itu integral, Iya, ingat iya, nggak sih iya. diferensial, ingat nggak sih? Nggak mau ingat lagi. nggak ingat lagi. Boleh ya? Bukan Pusing. nggak ingat lagi, tapi Nggak nggak mau mau. ingat lagi. Boleh ya? Makanya aku Bayangkan. masuk IPS guys. Makanya bayangkan 5 tahun aku bergelut di dunia itu, yang angka-angka sampai akhirnya aku bisa bikin satu aplikasi gitu ya untuk tugas akhirku. Tapi ternyata tuh nggak bermanfaat untuk apa yang bukan nggak bermanfaat sih, bukan yang aku gunakan untuk pekerjaan aku sekarang. Iya, Malah benar, gitu. benar. Malah itu aku temukan setelah bekerja baru tahu, oh ternyata passionnya aku di sini. Nah, gitu. Nah, itu tadi mungkin dari hobi yang senang, terus kita coba seriusin, akhirnya bau-baunya jadi passion, terus pada akhirnya itu dia yang bisa dijadikan karir kita, bisa kerjaan kita gitu. Tapi kan banyak juga loh guys, ada orang tuh banyak bisanya, tapi nggak ada yang benar-benar dia dalemi gitu loh. Iya, itu juga Iya ada. kan? Ada sih tipe juga. yang kayak gitu. Jangan-jangan aku kayak gitu nggak sih? Mungkin multi ya, talent kayaknya. ya, multi talent, Ya, tapi nggak tahu ada yang mana sih nggak ada yang sebenarnya. benar-benar didalamin Iya, gitu. benar-benar. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Ini kayak terjebak di satu kondisi di mana tolong tentukan arahku gitu ya, Tolong kayaknya ya. saya. Bisa ya ternyata kayak gitu ya. Iya, aku juga Kita kenal bisa ada. banyak hal tapi kita Nggak ada yang benar-benar didalemin kayak gitu. Tapi kan memang kalau kita kita flashback ya, ngomongin masa kecil, kita kan nggak tahu nih hobi atau passion tuh kita taunya hobi tapi kita nggak Iya, tahu passion benar. gitu kan. Nah, dari hobi itu kan kadang-kadang bikin cita-cita ya, membentuk satu cita-cita kita waktu Iya, masa benar. kecil. Nah, ada nggak sih dari kalian yang cita-citanya tuh terwujud gitu? Kayak mungkin memang bukan pekerjaan yang kalian mau gitu, tapi ada cita-cita kita yang akhirnya saat ini terwujud Enggak gitu. sih, aku nggak sesuai cita-citaku. Aku bingung cita-citaku apa. Kalau dulu tuh ditanya cita-citanya apa? Dokter nggak Iya, sih? aku Iya kan? itu jadi dokter. Nggak ada. Dan anehnya nggak tahu kenapa aku nggak pernah bercita-cita menjadi dokter. Dan memang masa kecilku tuh cita-citanya kerja di bank dan menjadi pembawa berita. Dan kejadian dong. Kejadian ya. Masya Allah. Jadi kayak arahnya ke situ. Jadi memang begitu sekolah, kuliah, ingatnya waktu kecil itu sering jadi kan kita dulu ada dunia dalam berita gitu-gitu ya. Iya. Jadi kan ada adegan penyiarnya tuh yang gini-giniin kertas gitu nggak sih? Oh, Gitu, iya, 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 iya. gini-giniin kertas. Posting ya, biasanya Iya, posting gini-giniin ya. kertas. Terus kan kayak elegan aja gitu ngobrolnya gitu. Terus lihat ke kamera gitu kan. Nah, aku tuh sering niruin itu.
Sering tiruin itu di oke. meja sekolah. Itu waktu jadi masih kecil. selesai guys. kelas gitu ya Waduh. langsung Iya, kayak terus ini apa sih kayak mulutnya tuh komat kamit seolah membaca berita. Terus kan kalau udah di closing itu kan istilahnya kerabat kerja itu kan suara kita nggak muncul lagi kan. Terus kita kan kayak ngobrol-ngobrol sama temen di sebelah. Nah, aku tiruin itu guys. Ya ampun. Dan kejadian ya. dan kejadian gitu. Maksudnya setelah belasan apa mungkin puluhan tahun setelahnya aku duduk di meja pembaca berita itu gitu, dan lucu banget kayak ya ampun ini kejadian gitu. Ini memang cita-cita waktu kecil. Iya. Tapi kan itu wajar banget nggak sih anak kecil yang karena sering nonton berita jadi kayak pengen niruin dan pengen coba-coba jadi pembawa berita juga. Sama satu lagi pegawai bank. Kenapa? Karena dulu tuh ngelihat pegawai bank tuh kayak cantik, rapi berseragam, gitu ya. gitu kan, pakai heels. Nah, aku dari SD itu selalu pakai heels mamaku. Jadi setiap pulang sekolah akan ada agenda setelah makan siang itu akan ada agenda jadi pekerja, cewek pekerja, Ya ampun, wanita dari kecil karir. udah centil ya. Berarti dia udah tahu banget dari kecil mau jadi apa dan itu termanifestasi terus ya Iya, kayaknya kan? gitu ya, nggak ngerti. Memang kadang kalau kayak tadi kita bahas ya, kalian cita-cita kalian ada yang terwujud nggak sih? Kayak sama teman-teman yang lain juga, ada nggak sih cita-cita kalian yang terwujud? Jarang gitu, karena memang cita-cita anak kecil tuh rata-rata kayak pilot, dokter, terus yang Guru mungkin ya? inilah ya, maksudnya nggak spesifik kayak apa gitu. Nah, sedangkan aku cita-cita yang kok bisa kejadian ya gitu. Aku Keren nonton banget berita juga sih, tapi nggak Nggak kepikiran kepikiran, kalau mau jadi segitunya. Kepikiran, dan komat kamit bibir itu loh, aku ingat banget sampai sekarang gitu, bahwa aku melakukan itu. Dan ketika ada di meja itu kayak ini ngakak dulu atau bersyukur dulu atau gimana gitu, karena itu terjadi. Iya. Dan waktu selesai kuliah kayak langsung tahu dibuka lowongan kerja, aku nggak masukin apa lowongan kemanapun, nggak masukin CV kemanapun selain dari bank. bank. Kayak Bank. gitu. Karena memang aku maunya kerja di bank. Begitu kesampean kan aku sempat kerja di bank. Ya itu pakai seragam, pakai heels. Akhirnya Jadi kayak ada kepuasan gimana gitu Iya. ya. Dari jadi kecil kerjanya udah- juga lebih ikhlas karena memang ini yang aku mau gitu. Itu gimana sih? Ada peran orang tua yang gimana mungkin ya? Maksudnya kan tidak semua anak kecil tuh sadar apa yang mereka inginkan Iya. kayak gitu. Nggak ada, aku nggak disetirin juga sama orang tua, nanti gedenya jadi nggak ada. Aku aja yang berimajinasi, nonton berimajinasi, lihat berimajinasi, nanti kayaknya cantik kali ya kalau jadi pegawai bank, atau kayaknya smart gitu ya, kayaknya kayak orang pinter aja gitu ya kalau Wow. jadi pembaca berita gitu kan. Waktu itu juga aku nggak tahu kalau baca berita itu kita kan ada Prompternya. ada atau apa. Zaman dulu aku nggak ngerti apa itu ada atau enggak, atau gimana bentuknya kan nggak tahu gitu. Akhirnya tuh kayak apa ya, cita-cita masa kecilku tuh terjawab ketika ngelihat prompter, ketika ngelihat kertas-kertas yang berisi Keren berita, dan sekali. begitu kerabat kerja tuh ngerapiin kertas itu bisa gitu ya, Iya, luar bisa biasa gitu. sih, biasanya bisa kepikiran dari situ gitu. Iya. Aku tuh malah waktu mau kuliah itu di situ kayak banting setir gitu dari cita-cita yang aku harus jadi dokter. Nah, kenapa banting setir? Karena waktu sekolah aku sadar aku ternyata nggak sepinter itu bisa jadi dokter. Jadi Iya. jadi waktu mau isi ya, dulu masih namanya tuh SPMB, mau ngisi jurusan yang mau kuliah di mana tuh, Iya. aku tuh pikir-pikir berat banget, jangan-jangan nanti aku nggak lulus kalau ngambil kedokteran. Iya, Terus iya. ingat juga orang tua tuh bukan orang tua yang kaya yang mungkin nggak mampu nanti beli bukunya dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Aku termasuk anak yang sangat memikirkan orang tua, Wow. juga kemampuan orang tua. Wow. Jadi aku pikir nanti orang tua aku mampu nggak ya gitu ya. Jadi aku lihat tuh dari semua pelajaran yang ada tuh yang aku suka apa gitu, dan nilainya dari yang lain-lainnya itu apa yang lebih tinggi gitu. Kalau kedokteran kan penting biologi, Betul. kimia itu Matematik ya kan. harus bagus. Nah, aku matematika sama fisika gitu kan, tapi aku nggak mau jadi guru. Kenapa nggak mau jadi guru? Karena aku lihat mau aku guru. Guru itu dulu itu sangat terbatas gitu ya. Harus ngambil kredit, Iya, harus mamaku tuh dulu sampai harus jualan gitu. Artinya itu nggak prospek menurut Iya, aku gitu ya. iya. Jadi aku nggak mau jadi guru. Aku jadi sesuatu yang bisa kuliah di tempat yang nanti aku bekerja, Iya. punya gaji besar. Iya, Ya, iya, pikirannya kayak gitu. Ya udah aku ambil matematika sains aja lah. Karena aku ya kalau nggak jadi ilmuwan, profesor, ya aku minimal jadi dosen. Iya, Kan pikirnya iya, gitu, iya, minimal iya. jadi dosen. Karena aku nggak mau jadi guru gitu. Kalau dosen aku lihat yang saudara-saudara dosen tuh lebih lebih Iya. makmur lah dibandingkan guru gitu. Lebih komersil ya gitu ya Makanya dosennya. akhirnya ngambilnya itu
Jadi cita-cita tuh kayak berbelok ya. Tapi karena kalau Ida kan berbelok itu karena dia baca keadaan. Betul, Kalau kayak aku kan memang nggak baca keadaan banget guys, kayak nggak mau, aku mau itu gitu. Nah itu kan maksudnya itu kayak jadi satu motivasi kan harus. Iya benar-benar. Ini kok nggak kayak termotivasi untuk mewujudkan cita-cita itu. Karena dia juga kekeh pengennya itu. Iya benar. Karena ketika aku sekolah kan aku tuh jurusannya IPA dan di kelas unggul saat itu. Tidak mempelajari ekonomi sama sekali loh, IPA itu gitu. Tapi begitu SPMB, begitu milih jurusan, ya tetap itu ekonomi itu, aku tetap milihnya jurusan ekonomi gitu. Demi apa? Demi nanti jalur menuju pekerjaan bekerja di bank itu mulus gitu. Betul, ini yang dikeselin sama anak IPS sih guys sebenarnya. Anak IPA tuh curi jurusannya IPS. Kayak sekarang nggak ada pakai jurusan lagi. Semua boleh pilih, kamu mau ambil IPA-nya boleh, IPS-nya boleh sekarang gitu. Kamu tuh anak IPAS tahu nggak? IPA IPS. Karena bestiku dua-duanya ada di IPA dan IPS. Tapi kan memang berarti kalau kita ngomongin cita-cita masa kecil, kita bandingin dengan kondisi sekarang kita jadi apa, itu kan suka ya itu tadi beragam. Kayak aku ngerasa ya memang sesuai apa yang cita-cita masa kecil. Ada yang memang kayak Ida bilang ya kayak ngelewatin banting setir, ngelewatin segala hal gitu. Kalau ada satu yang memang masih nggak tahu arah ya. Dia bisa semua tapi aku nggak tahu harus ngapain harus kemana gitu ya. Berarti sebenarnya bisa semua pun nggak ini ya, nggak menentukan kalau kita bisa bekerja di satu di mana passion. iya gitu. Karena saking dia bisa semua kayak ya udah palu gada dia jadinya. Ayo semua bisa. Palu gada nih gue. Iya gitu, kayak semua bisa, semua boleh gitu. Tapi kalau kalian disuruh pilih ya saat ini tuh kita tuh maunya ngejar passion atau ngambil peluang. Nah, kalau di kondisi-kondisi tertentu, di umur-umur tertentu kan ada nih. Iya benar-benar sih, beda sih ya umur atau kondisi. Iya itu benar banget gitu. Apalagi in this economy situation. Iya benar banget. Jadi kalau aku dulu tuh peluang sih. Makanya aku bilang tadi benar-benar berliku ya. Jadi dari nggak jadi ngambil kedokteran, aku harus ngambil lulusnya di matematika sains dan harusnya aku jadi dosen. Ternyata enggak kan? Karena apa peluang aku saat itu? Jadi waktu dulu kan tsunami ya, baru masuk gitu lulus satu semester, di semester pertama di bulan Desember itu tsunami, ya kan? Pas tsunami kan habis semuanya ya. Rumah habis ya kan, pokoknya kita tuh jadi pengungsi tuh berapa bulan di asrama haji waktu itu. Nah kebetulan ya mungkin karena kita tuh di asrama haji ya dapat informasi lebih cepat waktu itu, jadi ada peluang untuk ikut rekrutmen jadi pramugari Garuda Indonesia waktu itu gitu ya. Jadi nah ini peluang gitu, jadi aku lupakan lagi tuh kesempatan untuk untuk belajar lebih tekun lagi di matematika gitu. Oh ini peluang, jadi orang tua bilang ya karena mikir ya, karena aku bilang tadi aku adalah anak yang sangat memikirkan kondisi orang tua gitu. Padahal itu umur berapa sih Ida? Itu 19 dong kalau tamat SMA kan ya. 19. Kalau anak umur 19 tahun tuh dia nggak biasa nggak mikir peluang. Anak umur 19 tahun itu 20-an itu bisa ngejar passion. Iya benar. Oh iya. Jadi aku karena aku tuh sering lihat ya orang tua aku susah gitu ya, capek kerjanya gitu. Jadi aku mikir ini kita nggak punya rumah, tinggal di pengungsian, tinggal di kamar rame-rame tidurnya gitu. Kalau aku kerja kan aku punya uang, kali bisa bantu nanti sewa rumah. Nggak mikir bikin rumah sih, sewa rumah karena waktu itu mahal banget kan. Cari sewaan rumah. Karena kita bersaing sama orang luar gitu kan. Jadi mikirnya gitu, kalau aku lulus kan bisa punya uang gitu. Dan ininya lagi waktu itu aku tuh nggak pernah kepikiran jadi pramugari dan aku belum pernah naik pesawat sama sekali, jadi nggak tahu sih sebenarnya pramugari kayak apa. Berarti gitu itu faktor keberuntungan gitu, maksudnya nggak kepikiran. Iya, kebetulan ada peluang, jadi aku yang coba berpihak gitu, peluang yang berpihak. Iya, dan zaman itu belum punya handphone yang bisa connect langsung kita cari informasi tentang pramugari itu apa, flight attendant itu apa gitu. Kita nggak harus ke ini dulu dong, namanya warnet. Iya. Oh iya, benar. Terus saya bilang mau ikut nggak? Pernah ditawarin ke kakak aku tuh, karena kakak aku kan kebetulan tuh kuliah di di ekonomi tuh. PDPK, sekretaris. Kan sebenarnya lebih cocok dia gitu secara penampilan gitu kan. Aku kan nggak, matematika kan asal aja yang penting masih bisa bertahan hidup. Iya. Matematika asal bisa sekolah aja. Jilbab yang segi empat yang agak depan, kalau mau dirapin tinggal tiup. Masih kayak gitu tuh ya kan. Nggak cocok banget kan. Iya. Akhirnya karena kakak aku mau
job training, dia bilang dia lebih milih itu kan, bentar lagi udah lulus katanya, nanti habis lulus baru dia ya udah aku aja deh gitu kan, coba deh gitu, coba daftar ya dengan kebodohan yang dengan penampilan dan sebagainya itu kan nggak punya baju yang feminim, Iya, apalagi kondisinya apalagi saat habis itu. Iya, pulang, betul. mana ada baju baru yang ada baju itu baju sumbangan, baju-baju Ah, sumbangan. iya Apa kan? yang ada aja gitu Iya ya. benar. Ya pokoknya kalau merah, biru, kuning ya udah lah ya. pergi aja gitu. Iya betul, pokoknya Karena kan jadi. dicari yang muat ya waktu itu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak gitu juga sih, karena akhirnya mendaftar, terus kan daftar itu ternyata seleksi juga gitu. Kita daftar tinggi badan sama berat badan dulu, sama baru boleh masukin berkas. Berkas, iya. Kalau udah oke proporsional Badannya. badannya baru bisa masukin berkas. Dan itu bayangkan karena habis tsunami kan banyak banget yang Iya, daftar ya. iya. Jadi kayak ikut Indonesian Idol tuh. Iya, iya. Rame banget. Iya, iya, iya. Sengantri itu. Iya, aku tuh dari pagi sih, hampir sore lah baru ini. dipanggil masuk Baru ke dalam. dipanggil untuk ukur ini aja Tinggi. tinggi sama berat badan. Terus ternyata masuk, ya sebenarnya waktu itu kurang sih berat badannya, kurus banget ya. Jadi karena nanti tesnya akan 2 minggu ke depan lagi, masih ditolerir sama Iya. nggak tahu ya, mungkin itu keberuntungan Ya juga itu ya. tadi peluang yang keberuntungan pun berpihak di Betul. kita. Iya. Makanya akhirnya bisa Bisa, gitu. Kita nggak tahu kita nggak kan. tahu. Nah Heeh. itu yang namanya mungkin peluang tadi ya, ngejar peluang, nggak ngejar Betul, passion. jadi Tapi peluang. ya ini juga unik kalau menurut aku, karena biasa di umur segitu aku berkaca sama diriku sendiri dan juga teman-teman mungkin ya, di umur segitu memang kayak nggak bisa nih, aku passionnya Iya, iya, oh, iya, iya. tapi Itu kita dia. mungkin saat itu belum tahu passion ya, Iya, mungkin. betul. Atau lebih ke aku pengennya bisa kerja yang kayak gini gitu. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang memang senang menggambar kayak Ide bilang tadi, mereka tuh memang benar-benar ngejar untuk bisa masuk ke fakultas yang mereka inginkan, yang sesuai dengan Betul. senangnya mereka, terus juga nggak mau disetir juga gitu, dan nggak baca peluang, nggak Iya. melihat peluang apapun, kayak nggak bisa, mau peluang ada sebesar apa di samping, Iya. nggak, aku tetap akan ke sana gitu. Iya, Aku karena nggak passion di situ itu kadang-kadang gitu nggak ya. ngomongin nominal. Iya, Ya kan? benar. Aku udah senang di sini, aku udah kerja di sini, aku bisa berkarya di sini, berapapun hasilnya itu kenikmatan sendiri Iya, gitu. iya, iya. Makanya dia agak-agak mirip dan agak-agak sejenis sama hobi ya. Karena kan Benar, hobi benar. juga kita nggak mikir, kadang ada hobi. Nah, hobi ini lagi nih kita bagi nih. Hobi ini kan ada yang bermanfaat, ada yang mudarat ya. Iya, Kayak betul. apa tuh yang mudarat? Kan ada hobi-hobi yang bisa menghasilkan. Misalnya nih ada yang hobi masak. Kayak Oh, kamu, iya, iya, bisa senang benar-benar. juga nih kan dia punya hobi, tadi ya banyak ya, hobinya banyak, passionnya banyak ya. Salah satunya masak, bikin kue. Nah itu kan bisa dibilang hobi yang menghasilkan Iya, betul, gitu kan. betul. Kalau yang kayak gini-gini tuh mungkin sekarang kita lihat udah banyak ya, apalagi media sosial udah segitu Betul, canggihnya. betul. Jadi hobi-hobi ini bisa menghasilkan dengan ya melalui media-media yang ada. Iya, gitu. Kalau betul. dulu kan jualan tuh benar-benar harus kayak mau beli nggak? Iya, ditawarin jadi mulut ke marketingnya tuh mulut. benar-benar face to face. Iya, betul. Benar. Kalau sekarang kan yang hobinya bikin cemilan untuk anak-anaknya sekarang udah bisa dijual juga. Iya, Padahal iya. awalnya dia kalau kita nanya, kok bisa sih bikin cemilan yang kepikiran sih bikin cemilan yang kayak gini dijual gitu. Awalnya mereka pasti akan bilang, awalnya bikin buat anak sendiri. Iya, Supaya Terus ternyata enak. ada yang mau coba jual, ada yang mau lagi coba jual, terakhir Akhirnya jadi bisnisnya. Jadi ya. bisnis, betul, betul, betul. Dan ada juga hobi-hobi yang bisa kita bilang itu mudarat ya. Seperti? Misalnya hobi-hobi yang agak mahal. Sebenarnya itu nggak mudarat kalau ya, Emang dia duitnya mampu, ada iya, gitu duitnya ya. Ada gitu. Atau hobi main game kalau sekarang kan Iya, karena berkaitan dengan benar, gadget, benar. akhirnya ngelupain yang lain gitu kan, main game terus walaupun nanti ada hasilnya sampai akhirnya terjerumus ke perjudian lah gitu kan. iya, benar-benar. Jadi itu dia hobi yang Hmm. itu tadi ya, yang mudarat ya. Iya, dan jangan juga hobi ini dikatain passion ya, Iya, dia tiba-tiba benar. berubah tahta dia gitu. Jangan pula gara-gara ini, oh ini kan menghasilkan, tidak ya. Iya, benar, Jangan benar, mengarang Anda gitu. Ya. Tapi masalah game itu menghasilkan loh, karena kan suamiku kerjanya di kantor game. Iya sih. Iya, makanya aku bilang kalau dia nanti sampai ke yang perjudian itu Oh, kan udah iya, iya. mudarat. Itu udah gitu. mudarat sih. Iya sih. Game yang misalnya dia melupakan yang lain gara-gara game, udah nggak inget lagi anak istri, Iya, nggak iya, inget lagi iya, pekerjaan iya, yang iya. lain, ibadahnya Beda dan yang sebagainya memang gitu. itu jadi pekerjaannya gitu, jadi profesinya beda Iya kali sih. ya. Itu yang mungkin udah bisa disebut dengan passion juga ya. Iya, karena kan memang suka game awalnya. Nah, jadi ini berarti hobi yang akhirnya di passion ini contohnya. dia emang suka banget main game, dan kadang ketika sekarang dia main game lagi, itu adalah observasi dia, oh visual yang ini kayak gini gitu, oh ada game narasi ceritanya seperti ini, jadi dia punya bayangan ketika suatu saat pengen buat game sendiri kayak gitu dengan mainin game-game orang lain.
jadi karya sendiri malah gitu ya. Betul. Ya, seru banget sih kalau memang kita melihat ada orang-orang yang bisa kerja dari hobi yang akhirnya jadi passionnya, yang bisa jadi profesinya gitu. Ya kan jadi kayak menjalankannya semenyenangkan itu nggak sih? Iya. Hobi aja Memang itu kalau kan udah kita passion itu kayak itu tadi apapun ceritanya mau nominal yang akan dihasilkan itu lebih kecil, terus misalnya ada tekanan dari kiri kanan atas bawah, tapi karena itu adalah passionnya dia menikmati itu semua. iya itu gitu. dia makanya jadi menjalaninya tuh sesantai itu, semudah itu. Betul. Kayak yang Ida bilang ada tantangan kiri kanan juga. Ya doang Ayo aja, aku bisa. Ya, ayo aja Jalan aku ini bisa gitu nih. kan. Sekarang aku udah tahu apa yang mungkin bikin aku nggak suka. Apa? Kayaknya aku nggak suka belajar di sekolah gitu. Karena pada saat ada banyak PR aku tertekan dan aku nggak enjoy. Iya Gitu. kalau itu semua orang Oh gitu sih. ya? Sekolah mana ya? Bukan cuma nggak aku ada aja. PR-nya ya? Nggak, soalnya misalnya nih, aku kan dulu kenapa aku pernah dimasukin IPA sama guruku, cuman karena aku nggak cocok belajar kimia, aku nggak bisa tuh hafal metana, otana, heksana tuh nggak bisa. Jadi aku masuk IPS. Nah rupanya pas masuk IPS aku nggak cocok di akuntansi. Karena pada saat Pokoknya aku apapun yang ceritanya berpikir keras nggak mau Kayaknya dia memang cocoknya nggak sekolah sih ya. Lebih baik nggak sekolah, cari aja kerjaan yang cocok sama anak yang nggak sekolah gitu. enggak, habis itu kan aku bingung kan, kok hitung duit orang terus aku ini ya salah terus. Itu udah duit orang salah terus gitu kan. Terus aku nggak cocok sama akuntansi. Terus pada saat aku kuliah kemarin aku udah masuk politik nih, yang dimana kayaknya aku suka gitu. Tapi ada beberapa pelajaran yang aku nggak suka karena dosennya. Makanya itu dia. Karena dosennya nggak enak gitu. Ini tipe-tipe manusia yang mudah tersulut orang untuk diamuk masa, menyulut orang untuk diamuk masa, mengamuk masa dia gitu. Aduh. Karena semua salah. Tipe-tipe yang kayak gini nih, yang kalau diajak kerja berantem mulu kita gitu ya. Tiba-tiba nada tinggi dikit. Tapi Kayaknya gimana aku sih nggak ya, nyaman. itu jadi kayak ada problem juga sih kalau kita menjalani passionnya kita. Tapi kayak tekanan itu ternyata kan nggak bisa kita bendung ya, karena emosi ini kan kadang-kadang kontrolnya susah apalagi cewek gitu ya. Nah itu gimana tuh? Passion itu bisa nggak sih kita buat gitu supaya apa yang kita kerjakan itu nggak, tekanannya itu bisa kita terima dengan baik, ataupun mungkin bisa kita ubah supaya nggak ada tekanan dan sebagainya gitu. Berarti Itu mindset sih kalau mindsetnya. kalau menurut aku sih itu mindset ya. Karena kan ada kalimat yang bilang, misalnya orang tua kita bilang, ya terima, kan itu pilihan kamu sendiri, ya kan? Iya, Misalnya ada iya, kerjaan-kerjaan iya, ada yang juga. karena kita nggak milih peluang nih, kita milih pokoknya ngejar passion aja, ketemu dapat nih yang sesuai passion kita, ya terus kan nanti orang tua tinggal bilang, ya atau saudara kita atau teman kita tinggal bilang, ya itu kan yang kamu mau gitu. Jadi pada akhirnya balik ke kita sendiri, mindset kita sih yang kayaknya harus kita ubah, bahwa ya nggak apa-apa, aku bisa ngelewatin ini, aku bisa ngerjain ini, aku bisa kok gitu. Kayaknya Iya. gitu sih. Apalagi kalau mungkin kata kuncinya passion, kita merasakan kita lumayan menguasai nggak sih Iya, gitu. betul, Karena betul, kita betul. mau belajar untuk itu, kita mau berusaha untuk itu. Yang kayak kita bilang tadi, tujuan pengertian si passion ini sendiri kan memang sesuatu yang lebih dalam, yang kita mau effort untuk mempelajarinya gitu. Cuma kalau aku sih kadang kalau di dunia kerja sekarang ya, ketika menghadapi banyak tekanan sana sini, menurutku walaupun kadang ngomel-ngomel juga menggerutu dalam hati, tapi tetap dikerjain gitu, kayak aku mau resign tapi tetap dikerjain gitu kan. Cuman ya karena manusia itu sifatnya dinamis banget juga, lingkungan, budaya yang beda-beda, ya kadang kita cuman ya udahlah kayak gitu. Nanti kan ngobrol lagi juga, walaupun Iya, iya. di pekerjaan kita kadang-kadang sikut menyikut kayak gitu, tapi pas lagi ngopi-ngopi kita masih ngobrol santai kayak gitu. Mungkin Kadang-kadang secara nggak langsung kita nggak sadar juga bahwa mungkin ya ini passion yang sedang kita coba seriusin gitu. Karena kan kalau kayak hobi, kita ngomongin hobi tadi, itu sesuatu yang kalau misalnya kita nggak ngelakuin lagi atau itu hilang, kita biasa aja. Tapi kalau passion itu, entah itu pekerjaan yang dari passion kita, kalau misalnya itu hilang atau nggak kita lakukan lagi, kita kayak ada rasa kecarian kayak gitu. kehilangan. Oh misal kalau udah lama siaran, ih kangen siaran deh kayak gitu ya. Oh iya benar. Sama kayak aku pernah dengar satu, bukan pepatah sih, tapi kayak kalimat, kalau sekali kamu menjadi penyiar, itu akan selamanya nggak bisa keluar dari situ. Jadi kayak profesi kutukan gitu ya? penyiar itu seperti kutukan. Kayak Jadi kutukan gitu ya, iya. jadi nggak- udah Khususnya nggak. ini khususnya penyiar radio ya, aku kan bersama dengan teman-teman radioku tuh kayak walaupun sekarang kita udah jarang banget
main dan siaran di radio, tapi kita tetap mau jadi anak radio gitu. Oke, jadi kayak melekat banget. Melekat gitu. banget gitu, dan iya. nyari kerjaan yang mirip-mirip nih urusannya dengan ya mic, ya dengan ngobrol, ngomong, ngoceh. Iya, benar, Akhirnya benar apa? Jadi banget. MC, terus juga presenter, benar. host gitu. Pokoknya tampil terus gitu Tampil. ya. Kalau radio padahal kan nggak tampil ya, kita Iya. kan di belakang layar, Iya. tapi ya kita seneng aja kayak harus melunasi 20.000 kata sehari. Iya, jadi jiwa komunikasinya Iya, tuh itu harus ada benar-benar banget. tersalurkan. Iya, gitu harus kan. tersalurkan. Jadi makanya pada akhirnya tuh mencari jalannya sendiri ya nggak sih gitu. Iya, benar-benar sih. Kayak Itu gitu. berarti kalau misalnya nih kan udah punya anak juga nih, Ida sama Tika melihat Anak siapa? profesi. Yang mana? Waduh, sih? tahu Kenapa sih dong. bilang gitu sih? Iya. Iya, kan nggak Aku apa-apa. nggak bilang loh aku punya Iya, anak. iya, Cek. iya. Kok Ketahuan. Kan kalau udah punya anak nih, kira-kira gimana? Apa ngarahin anak-anaknya atau udah mulai untuk nyari mapping passionnya gitu ya. gitu. Mungkin dia nanti bakal lebih bingung lagi. Iya, ya, karena bingung dia aja lagi. masih bingung. Dia aja bingung gimana mau ngarahin anak sendiri. Bener, Enggak sih, malah gimana? kalau aku santai sih terserah aja gitu. Kita tugasnya orang tua tuh biasa apa sih mengarahkan, Mengarahkan, tapi betul. bukan memaksa kan. Cuman kalau kita ngelihat kira-kira ini berkaca dari Safira aja deh, umur segini jadi belum tahu mau kemana Tapi jadi apa gitu. sebenarnya orang tua itu kayak punya pengaruh sih terhadap Hobi anak. untuk Iya, anaknya iya, gitu. Jadi passion anaknya itu bisa juga turun Dibentuk. dari orang tuanya gitu ya. Jadi kayak aku tuh kemungkinan ya menurut aku tuh ada dari orang tua juga. Jadi ayah aku tuh apa ya bisa dibilang dipanggil ustadz gitu lah ya, penceramah lah dulu ya. Jadi ceramah di mana-mana gitu. Jadi itulah yang bikin kayak terdorong pengen tampilnya, terus bisa ngomong kan gitu. Pengen bisa menginfluence orang. Makanya jadi kayaknya sekarang itu akhirnya pekerjaannya juga kayaknya di bidang itu. Aku tampil, aku mengajar, aku nge-MC, aku penyiar gitu kan. Jadi kan semuanya tampil dan kita kayaknya belajar untuk mengarang kata-kata yang bagus terus gitu kan. Belajar komunikasi yang baik gitu Betul, ya. Jadi betul. kayaknya memang berpengaruh. Makanya sekarang kayak untuk anak aku tuh aku nanya sering gitu ya, karena kita suka tampil, Iya. jadi kan kayak ada anak kita mau tampil nggak ya, kan ada kayak ada kepikiran iya, gitu iya, kan, iya. jadi aku sering nanya tuh sama si kakak mau ikutan ini nggak, dia kan karena anaknya nggak terlalu terbuka, enggak gitu, tapi satu saat dia bilang dia mau ikut lomba, waktu itu dia ikut lomba baca berita, ya baca berita pakai bahasa Inggris lagi gitu kan, jadi kan agak wow gitu kan, aku baca berita bahasa Aceh aja aku nggak pernah gitu kan, apalagi bahasa Inggris gitu. Oh berarti dia ada ini ya, ada pengaruh dari apa yang dilihat dari ibunya gitu kan. Jadi dia tanya akhirnya gitu. Jadi kayak ada rasa happy nggak sih kan? Masih, oh anakku Kayak ngikut ternyata ya, seneng gitu. ya. Cuman Sekarang kadang jadi kayak nanya apa yang kita lakukan tuh gimana sih caranya Oh gimana iya. bisa tenang, gimana caranya bisa runut, gimana caranya nggak belibet gitu ya. Iya. Jadi kita kayak ada peran untuk menentukan passion dia kan nantinya Ternyata gitu. ternyata berarti ada perannya ya. Iya, tapi karena mungkin kalau aku karena orang tua itu mereka harus sibuk cari uang, jadi mungkin dia nggak terlalu perhatiin ya. Makanya ada kebingungan di anaknya dari A ke B, dari C, dari batin setir benar-benar. gitu. Jadi nggak ada Perbedaan ini sih, perbedaan pola asuh. Pola asuh, Pola ya. asuh Betul. VOC dulu kan memang agak berbeda dengan sistem parenting Nikita Willy ini ya, gitu. Kalau sistem parenting sekarang kan kayak semuanya dicari tahu, semuanya diobrolin, bahkan sama anak yang umurnya 3-4 tahun pun kita bisa ngobrol tentang apa yang dia mau. Kalau dulu kan berdiri gitu ya. Kalau disuruh berdiri ya berdiri gitu. Kalau sekarang kan kita bisa tanya dulu mau berdiri atau mau duduk kan gitu kan. Gitu. Iya ya. bener banget. Gitu. Makanya jadi- pola asuh kami ini sama. Kamu kan beda ya. Makanya mungkin ya sampai sekarang masih kemana. Tapi beruntungnya Tika dia tahu arahnya walaupun diasuhnya secara VOC itu tadi gitu kan. Iya, makanya kadang suka aneh sama bukan aneh. Jadi kayak agak takjub aja ya kalau ada orang-orang yang mungkin gitu sesuai cita-citanya terus terjadi gitu. Ada juga orang yang anak-anak yang hobinya itu berbeda dari orang tuanya. Dan dia tuh kan kayak berdiri sendiri banget gak sih hobinya itu gitu kan. Anak-anak sekarang kan kalau punya keinginan, punya sesuatu yang dia senangi itu kan dia biasanya mau berusaha sekuat tenaga gitu. Nah, suka salut juga sih dengan apa ya bisa dibilang pendirian anak-anak ini gitu. Biasa kan memang hobi itu kayak Ida bilang terpengaruh dari orang tua atau dari mungkin ada omnya pamannya di rumah yang
dia jadiin apa ya, role modelnya Betul, gitu. betul. Nah ini ada aku lihat sekarang tuh anak-anak yang memang sampai orang tuanya bilang nggak tahu tuh dari mana bisa kok punya bisa gitu hobi ya. yang kayak gitu. Misal nih ada anak-anak yang memang hobinya naik gunung, misalnya hiking, misalnya gitu kan, kayak kapan dia naik gunungnya, Iya, kan orang tuanya nggak pernah nggak pernah. dicontohin, Betul, gitu. betul. Sekarang apalagi dengan fenomena sekarang, trennya tuh banyak nih orang-orang yang udah naik gunung, udah hiking, deket-deket aja di Matai atau Iya, daerah Matai Matai, itu ya. itu kan udah banyak yang, nah itu juga ada banyak anak-anak yang ikut, yang memang ada trek-trek yang bisa diikuti sama anak-anak gitu. Tapi kayaknya memang sekarang tuh kayak lebih mudah ya kita tahu passion kita dari karena mudah dilihat tuh kan, Iya. informasi kan banyak gitu ya. Jadi Iya, iya. kita banyak tahunya gitu. Jadi kayak aku coba ini cocok enggak, aku coba ini cocok apa enggak kan gitu-gitu ya. Kalau kita dulu kan ya kayak aku bilang tadi, Iya, aku iya. kayak di pesawat itu kayak apa aja enggak Nggak tahu tahu, gitu. iya, Akhirnya aku iya. kerja di situ gitu kan. Jadi Karena nggak ada ini juga bayangan ya, apapun. arah pendidikan yang semakin maju juga, Iya, bisa perkembangan jadi. informasi Jadi, juga ya, kan. Nah, perkembangan informasi anak-anak sekarang kan kalau ditanya sekarang mau jadi apa, pasti jawabannya YouTuber atau gamer. Iya, iya. Iya benar banget. Pasti itu kayak Konten template. creator gitu kan. Karena menurut mereka jadi YouTuber tuh gini ya, mereka bisa tampil dilihat banyak orang terkenal tanpa harus melihat orangnya di depan mata. Betul, Betul. betul. Gitu. Jadi orang bisa tahu dia tapi dia nggak harus berinteraksi ketemu dengan langsung banyak orang banyak gitu orang. ya. Iya, jadi dan dia anak-anak juga bebas berekspresi Betul, ya. nggak ada yang Betul. dikoreksi, nggak ada yang mengoreksi gitu. Jadinya yang introvert pun, yang istilahnya introvert pun bisa tampil Iya, zaman iya. sekarang. Kalau dulu kan kayak pegang mic gini Iya, ya, jangan bergetar harap, gitu jangan kan. harap tampil kalau pegangnya udah gini gitu. Apalagi kalau tahu ini kalau jadi YouTuber itu kalau udah viewersnya rame banget kan itu banyak banget penghasilannya. Iya, itu iya. kayaknya Dan jadi anak-anak- semangat sendiri Iya, kan. anak-anak sekarang itu udah Banyak tahu banget. itu. Anak-anak sekarang udah tahu Nggak lagi itu. jadi dokter ya. Iya, jadi nggak ada Oh lagi. iya ya. Mungkin ini kekhawatiran kita masa depan ya, kita kekurangan dokter karena anak-anak sekarang kayaknya pengennya jadi YouTuber, gamers gitu. Selain mereka fun, mungkin itu ya fun, dengan melakukan itu mereka dapat uang. gitu. Iya, betul. Tapi ya mungkin itu yang harus kita jaga juga sih, kayak ada beberapa konten-konten kan yang sebenarnya tuh gimmick, konten-konten yang sebenarnya disetting. Contohnya tuh? Ada beberapa akun YouTube itu yang channel YouTube yang kontennya itu kayak bagi-bagi uang, terus juga yang gimmick-gimmick nggak bagus bagi-bagi itu ya. uang, terus misalnya naik kapal pesiar, terus jalan ke sana sini, kapal pesiar dari harga sekian sampai harga yang paling mahal. Itu kan bukan karena dianya punya uang gitu, tapi yang ditangkap sama anak-anak ini dia punya uang sebanyak itu sehingga dia bisa naik kapal pesiar semahal itu. Betul. Padahal kan itu ya settingan gitu, di setting mereka bisa ke sana kayak gitu. Dan nanti di konten-konten mereka tuh bilangnya kalau karena dari YouTube ini nih mereka bisa mendapatkan kemewahan itu semua. Nah ini yang bahaya. Iya, itu Bahaya. agak-agak Kalau utopis udah sih jadi sebenarnya. motivasi untuk anak-anak tuh jadi itu gitu ya. Tapi kalau dia on the track, misalnya dia punya satu profesi yang memang passionnya dan kemudian dikembangkan melalui channel YouTube itu tadi, oke-oke aja kan, Iya, fine benar, aja gitu. Misalnya kayak sekarang kan dokter juga banyak dia bikin konten. Gimana dia waktu menghadapi pasiennya gitu kan. Bahkan edukasi kesehatan juga Nah, di situ. iya, benar-benar. Ya gitu deh, kalau tergantung, balik lagi sih sekarang karena perbedaan pola asuh, perbedaan kondisi, terus juga kita ngelihat kemajuan teknologi juga yang luar biasa. Kadang-kadang hobi dan passion kita sekarang itu terpengaruh dipengaruhi oleh ya itu tadi yang aku sebutin tadi gitu. Jadi dia sering nonton apa nih? Nah itu juga. Iya, betul. Makanya. Yang tadinya nggak suka dandan, nah yang nggak hobi Iya dandan, lagi. jadi seneng dandan karena mungkin selalu ngelihat channel YouTube-nya Tasya Farasya gitu. benar. Produk kosmetik mulu Iya, gitu betul. kan. Apalagi sekarang medianya ada sekelas TikTok, maksudnya sesimpel TikTok aja kita udah bisa jadi influencer ya nggak Iya. sih? Menginfluence orang Benar-benar. hanya dengan modal aku punya bedak ini nih gitu. Coba FYP deh, aja udah Iya, langsung jadi selebtok gitu kan. Jadi memang kayaknya hobi-hobi ini walaupun nggak selalu jadi passion, ya bisa beragam banget sekarang. Kalau dulu lagi-lagi hobi akan itu aja, cita-cita akan itu aja, Iya, balik lagi betul. kerjanya baru kita kayak sekarang jadi apa nih Iya, gitu kan. betul. Makanya di usia sekarang kalau masih bingung
aku harus Iya. tekunin yang mana Iya. ya. Itu kayaknya harus mulai tuh. Step awal adalah refleksikan diri dulu, Iya. yang mana nih dari semua talent yang bisa, dicek dulu yang mana yang paling suka gitu. Terus Iya. lihat emosinya. Kalau aku kerjain tuh ada masa-masa Jelek lagi mukanya. bosan nggak sih? Ada masa-masa aku suntuk atau nggak mau ngerjain nggak sih gitu. Karena walaupun jadi ceramahin nih. Ceramahin. Karena walaupun kamu kerjanya sesuai passion, Safer, tetap akan ada yang namanya bosan, yang akan ada Iya, namanya jenuh. betul. Cuman kita menyikapinya pasti akan lebih ringan karena ya passion tadi gitu. Tapi kalau kerjaan yang memang kita lakoni karena terpaksa, karena BU biasanya mungkin gitu ya. Kayak aduh kapan selesainya nih gitu biasanya. Tapi kadang-kadang aku juga ini loh, tergantung mood. Misal nih, kayak misalnya pramugari tuh, aku ada tuh satu temenku, dia lulus ini di Etihad. Ya kan, terus aku mikir, kayaknya seru deh kalau jadi Jangan pramugari. bermimpi, jangan bermimpi. Sekarang kalau kita suruh berdiri kan satu Oh, jadi kepengen jadi di orang pintu aja gitu nggak ya. nyampe. Jangan. Iya, tapi Enggak, tinggiku kurang. Bukan nggak boleh bermimpi, kita boleh bermimpi tapi sadar diri. Ya, makanya itu tadi refleksikan diri dulu, Ya. kenali diri dulu ya, apa lebihnya, apa kurangnya, baru kita tempatkan nanti kita posisi yang mana sih yang paling cocok gitu kan jadi passion kita akhirnya. Aduh, gitu. bingung nih, kira-kira aku cocoknya jadi apa ya? Duduk di rumah aja kayaknya ya, saking kalau kamu yang bingung itu nyusahin orang lain gitu. Orang lain pun jadi kayak kita nih jadi ikut mikir, iya ya kira-kira dia ngapain ya, bagusnya dia kerjain apa ya gitu, passionnya apa ya gitu. Kita jadi ikut mikir. Iya, sampai rumah malah mikir lagi, Safer cocok jadi apa Iya. ya? Sambil masak mikir lagi. Ini Safer tuh jadi apa ya? kitanya yang kepikiran, aku sama Ida nih yang kepikiran. Soalnya gitu. kadang-kadang tuh kan aku lihat tuh ya, ada tuh yang cewek-cewek di rumah manis, duduk di rumah menjahit. Aku juga nggak bisa menjahit. Tapi pengen. Nah, tuh kan dia semua bisa. pengen. Kayaknya kita harus cari tahu ya. Gimana apa, sih? Apa yang menjadi kendala? Apa yang jadi persoalan kok bisa nggak menentukan arah gitu ya, passionnya kemana ya? Padahal Gimana dia ya? tahu loh jenis-jenis yang dia senangi itu apa aja tuh dia tahu gitu. Tapi untuk menentukan yang kamu nggak tahu. Iya, Ini agak-agak kayaknya masih harus pergi bingung. ke psikolog ya. Iya, kayaknya harus harus talent DNA gitu ya, dicek dulu Iya, gitu betul. kan. Memang kan Gen Z ini kadang-kadang ribetnya kayak gini nih. Sih. Iya. Apalagi teknologi udah ada kan, Iya. jadi seharusnya udah bisa di ini sih, digunakan teknologi itu supaya tahu deh langsung tes itu. Ini sekarang Gen nanti Z. kayak tadi dengar cerita Ida pengen jadi kayak Ida, dengar cerita aku pengen jadi kayak Iya, aku. Nanti iya. dengar cerita siapa lagi terinspirasi dari setiap orang yang dijumpai ya, Bu, gitu. Iya lagi, gimana dong? Tapi kalau misalnya orang kalau udah kerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya itu punya potensi sukses nggak sih? Kalau yang aku lihat nih ya, ada beberapa orang yang aku kenal tuh yang memang dia di passionnya dia gitu ya, dia memang berkembang dengan mudah gitu. Oh, karena memang benar-benar menggeluti apa yang dia mau, apa yang dia suka, akhirnya semakin berkembang dan semakin sukses. kayak Iya gitu. betul. Jadi kayaknya dia tuh ngikutin arusnya itu lebih mudah gitu kan. Jadi menjawab tantangannya itu kayak ya karena ini passionnya dia bisa jawab gitu. Akhirnya dia sukses melakukan apapun, baik itu bisnis, baik itu misalnya dia profesinya apa misalnya dosen misalnya. Kalau dosen itu kan harus nulis lah, harus ada pengabdian dan sebagainya. Karena dia memang suka seperti itu, passion dia itu semuanya dia bisa jalan. Akhirnya dia cepet jadi profesor, udah muda-muda udah jadi profesor itu kan ngaruh, gitu itu kan. Kan pernah Kayak kan? bisnis kan gitu juga kan Iya. ada ya kan. Tika kan pernah cerita nggak sih ada satu teman yang dia sebenarnya dia beberapa pelajaran nggak suka, Iya benar. tapi malah sekarang dia jadi dosen Dia gitu dosen, kan? kenapa bisa jadi dosen? Karena Dia tahu gitu ya. Dia seriusin di satu mata pelajaran apa sih jurusan itu. Dia seriusin itu, makanya dia mau belajar tentang itu sampai S3 pun dia tekuni. Iya, Karena iya. memang dia senang, anaknya senang sejarah mungkin gitu kan. Akhirnya misalnya di sospol gitu Sospol, ya. Senang sejarah, senang politik. Nah, mau tuh seriusin, tapi coba kita suruh baca tentang sains misalnya. Kita suruh baca tentang hal-hal yang berhubungan atau berbau kedokteran. Kenapa nggak kribo tuh? Iya, kan, iya. gitu. Makanya mungkin ya itu tadi kayak Ida bilang, passion itu sesuatu yang harus lebih bisa kita seriusin. Kita mau Kalau untuk kita udah seriusin. ketemukan passion kita lebih mudah jalaninnya gitu ya. Tapi kan banyak juga tuh kayak pengusaha-pengusaha yang dulunya padahal kerjanya mungkin jadi pegawai bank, jadi apa, tapi setelah jadi pengusaha dia malah sukses tajir melintir. Apakah itu Iya. bagian dari passion? Apakah itu bagian dari passion atau itu keberuntungan? Kita nggak Tapi tahu kalau juga dari ya. pegawai bank kan karena udah pinter ngitung-ngitungnya.
Jadi udah pandai. Gitu ya? Kok Iya, enggak? perhitungan. Oh, ini kalau aku berbisnis dengan si ini kira-kira aku dapat menghasilkan keuntungan berapa. Jadi lebih mudah kan. Oh ya, itu ngaruh berarti ya, Ngaruh karena dong. bisa background pendidikan kita tuh ngaruh sih kayaknya ya. Iya ke benar. ini kita, Karena passion gini, kita. bukan setuju nggak setuju, tapi mau nggak mau memang background pendidikan itu menentukan, ya ngaruh Ngaruh ke passion kita. sedikit tidaknya itu ngaruh gitu. Ada mungkin yang sedikit, ada yang mungkin memang background pendidikan itu ngaruh banget di Iya, passionnya betul. dia. Dan itu sebenarnya disadari juga sih, kayak aku misalnya ya, pada saat waktu itu dia jadi flight attendant tuh, aku kirain kan matematika aku nggak penting lah. Iya, nggak penting kan. banget, ngapain? Ternyata waktu belajar sekolah itu dibutuhkan. Jadi kan setiap jadi kru penerbangan itu kan harus detil kan orangnya. Kalau di matematika tuh kan detil, nggak ada yang boleh salah. Oh, Nah, gitu. di penerbangan juga kayak gitu. Oh, ternyata ini adalah pembelajaran yang kita dapat gitu dari background pendidikan pengaruh di pekerjaan. Kalau kita udah matang di pendidikan kemarin, ternyata lebih mudah juga jalan Iya kerjaan benar. itu gitu. Kalau Jadi contohnya detil. detail itu ya, contohnya Iya. detail itu kan ada biasa di kampusnya, di perkuliahannya tuh Iya. detail. Nah di pekerjaannya dia jadi detail Iya, juga. hitung waktu, kayak misalnya kita mau kasih announcement ini berangkatnya jam 10, nanti penerbangan berapa jam, kan harus cepet hitung nanti berhentinya di pukul berapa gitu. Jadi oh ini manfaatnya gitu. Jadi nggak ada yang rugi juga sih, walaupun semuanya banting setir ya kan. Iya. Berarti kalau Xavier juga sebenarnya nggak ada ruginya juga. Iya. Ada manfaat terkait dengan mungkin pilkada kemarin gitu ya. Mungkin bisa membaca situasi politik. Benar, gitu. benar. Jadi makanya punya pilihan yang bagus ya, Xavier ya. Iya. Bagus ya untuk Indonesia Raya kita ya. Dan kita juga nggak tahu ke depan mungkin passionnya udah benar-benar sesuai dengan jalurnya gitu Iya, kan. Mana benar. tahu nanti 5 tahun ke depan kita milihnya Xavier. Iya, nggak tahu kan kita gitu. Kita lihat suatu Atau bisa saat jadi nanti. penasehat ya mungkin ya. Oh, iya. Penasehat hukum, bukan penasehat politik, apa sih istilahnya gitu-gitu kalau yang pengamat politik. Iya. gitu. Tapi dulu waktu Ini kita lagi bantu kamu ya. Ini Iya, kita iya. lagi bantu kamu. Aku sedang menggali-gali dulu waktu politik, aku ngambil fokusnya mediator kalau nggak salah. Berarti berarti bisa cocoknya tuh. itu. Iya, iya, ya. Walaupun betul, kita kan betul. udah damai alhamdulillah ya, mungkin bisa dalam menjadi mediator dalam hal-hal lain. Betul, gitu ya. betul. Kebijakan, Kebijakan, ya, karena bentar lagi mungkin. udah banyak turun anggaran, jadi kebijakan untuk penggunaan anggaran tuh tolong ya dinasehatin ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, gitu. Oh, mungkin itu sebenarnya passion. Ya coba-coba deh, Coba seriusin. deh. Coba salah Coba satu deh, coba dari Iya. dari ada 2599 tadi, coba dipikir salah satunya yang bisa banget untuk diseriusin gitu. Bantu Iya. kita juga, kita nih selain bantu kamu, kita bantu diri sendiri untuk nggak ikut pusing Iya, dengan itu apa dia. yang jadi Tolong pilihan kamu. tolong bantu kami. Minta maaf ya, Tolong Pak banget Rasulullah. bantu kami ya, tolong. Jadi kalau kira-kira ada apa ya, ada kepikiran nanti malam kayaknya menjahit seru, hapus pikiran itu. Jadi yang udah kamu list sebelumnya, cukup itu aja dulu yang membuat gitu. ke Dieliminasi gitu ya. Jangan ada ide-ide baru gitu, Iya Xavier, sih, untuk bener. apa sih menentukan Passionku passion. bukan sih gitu ya. Iya. Kayaknya aku juga harus jarang-jarang buka sosial media sih, karena kalau ada orang ini dikit aku jadi pengen, kayaknya aku pengen deh kayak gitu. Kayaknya memang aku harus puasa dulu dari sosial media. Kayaknya selain puasa Tapi juga media memang sosial. ada orang yang harus terpaksa ya dengan keadaan harus menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan passionnya. Kan itu banyak juga. Ada. gitu Jadi kan. aku terpaksa. Ya makanya kita nggak tahu kamu sebenarnya sesuai passion atau terpaksa, kita nggak tahu gitu. Kita nggak ngerti. Tapi ada kondisi Iya, yang ada Ide bilang gitu, kondisi ada itu. yang memang sebenarnya bukan di situ passionnya, tapi dia ya karena kondisi dan keadaan harus menjalani itu. Walaupun mungkin nantinya akan dia curi-curi ya Iya. untuk Malah bisa kadang passion ngejalanin itu jadi kayak apa ya, kayak dia bikin healingnya dia gitu. Iya. Jadi karena udah kesehariannya harus terpaksa menjalani sesuatu yang bukan passionnya, jadi di waktu luangnya malah aku healing untuk relax kembali dari yang kemarin aku kerjain yang bukan kesenangan aku, ya sekarang ngerjain yang senangnya dia, passionnya dia, kan gitu. jangan-jangan apa lagi. Passion aku jalan-jalan. Nah, Udah jalan-jalan lagi. Iya. Mungkin bisa jadi apa ya kalau jalan-jalan passionnya? Traveling. Traveler traveling, ya. Untuk ya. bisa jalan-jalan. Berarti harus punya uang banyak dulu dong. Atau Untuk cari sponsor dulu. Untuk bisa banyak uang harus kerja. Untuk bisa kerja harus tahu maunya kerja di mana dan seperti apa. Jadi Gitu. traveler. Oke. Tapi sebelumnya modalnya dari Kerja. kerja jadi Traveler. bisa nggak? Bisa nggak?
lebih serius. Ayo, coba Ida, boleh deh. Mana-mana sini kita bantu Ayo, kita si ini ya. Safer. Kira-kira bisa jadi apa? Ya, Yuk kita cari. kita cek, kita browsing dulu apa sih sebenarnya Apa ya? dari keahlian. Kita tanya ya sama coba keahlian. si AI nih. Nah, coba ada nggak? Aku tanya ya, apa sih pusing passionnya? ya. Oke.